Oke guys, balik lagi dengan saya Panji. Di sini saya akan menceritakan komik lagi ya. Kali ini ceritanya ada dua guys, dari Pocahontas. Kalian udah tahu apa belum tahu? Nanti aku ceritain ya. Dari yang kedua, dari Profesor Lang Linglung lagi. Itu pasti hubungannya dengan alat teknologi yang paling baru guys. Gimana? Kalian udah nggak sabar dengan ceritanya? Tapi tunggu dulu ya, buat kalian yang masih belum subscribe atau baru nonton di channel ini, silahkan subscribe dulu deh guys, biar channel ini bisa berkembang. Kalau kalian ada request juga, kalian bisa isi kolom komentar juga ya. Nanti saya akan bacain buat kalian dan akan balesin buat kalian. Seumpamanya ada ceritanya, langsung saya buatkan kontennya. Jadi nggak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Oke, di cerita Pocahontas ini mereka adalah suku Indian yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, jagung adalah makanan pokok suku Pocahontas dan di saat panen jagung merupakan hari istimewa. Semua orang sangat menantikannya. Tinggal beberapa minggu lagi hari itu akan tiba. Cewek ini adalah Nakoma ya guys ya. Kata si kakek, "Pagi Nakoma, pagi kek," kata Nakoma. Terlihat mereka sedang berbahagia ya saat pagi hari itu. Nah, Nakoma itu sedang memasuki ladang jagung guys. Mau melihat-lihat jagungnya dulu. Aku ingin memetik beberapa buah untuk dibuat kue jagung. Lalu Nakoma memeriksa buah jagung itu. Wah, belum matang. Sudah kuduga dari semula. Lalu dia memeriksa buah jagung lainnya guys. Mungkin yang lain yang tangkainya lebih panjang. Ya, jagung ini matang, tapi aneh bener bentuknya, hampir tidak ada bijinya. Nakoma pun kaget guys. Itu juga semua jagung matang gundul. Sepertinya kena penyakit. Bencana nih. Kalau panen gagal akan ada bencana kelaparan. Segera Nakoma pun berlari. Aku harus memberitahu kepala suku. Nah, di halaman selanjutnya kita bertemu dengan pemeran utamanya nih guys, Pocahontas dan temannya si Flip si burung. Pocahontas ini pemberani ya guys ya. Dia selalu mengarungi air atau sungai dan air terjun seperti ini. Lalu dia bilang, "Kau ikut menyelam Flip. Burung kolibri kan gak bisa berenang. Kau seperti Miko saja." Lalu Pocahontas pun bertanya, "Kau tahu di mana Miko? Sejak kemarin aku tak melihatnya." Lalu si Fleet pun menjawab dengan menggelengkan kepalanya dan mengerukkan sayapnya. "Ini bukan sifatnya. Aku mulai curiga. Ayo kita cari dia," kata Pocahontas. "Miko, Miko!" Dia pun berteriak memanggilnya. Duh, apa itu? Seperti ada yang mengadu. Ternyata itu suara Miko guys. Dia itu peliharaan Pocahontas. Selain Fleet, ada rakun juga yang bernama Miko. "Miko, kau di situ ya? Sedang apa sih? Duh, kau sakit. Kita harus pulang," kata Pocahontas. Ketika sampai di rumah, ada apa di sana?" kata Pocahontas. Terlihat warga desa sedang berkerumun guys, seperti mempertanyakan sesuatu. Terlihat kepala suku sedang berbicara. "Sukuku, panen jagung terancam gagal. Ada penyakit aneh menyerang jagung matang. Ini jagung yang terserang, yang ditemukan Nakoma." "Duh, Miko, ada apa sih?" Pocahontas terus menanyakan Miko. Pocahontas pun menyadari sesuatu. "Oh, tunggu, sepertinya aku mengerti sekarang. Nih, Miko, makan jagungnya, mungkin kau akan sembuh." "Duh, ih. Miko sepertinya tidak menyukai jagung itu guys, tidak seperti biasanya. Lalu kata Pocahontas, "Ayah, aku tahu penyakit yang dideritanya. Ini penyakit rakus. Jagung matang itu dilahap oleh si rakus Miko. Untunglah ada obat yang bisa menghentikannya," kata Pocahontas. Lalu semua orang menertawakannya. "Hahaha, dia kena sakit perut. Hahaha." Semuanya tertawa guys. Lalu si Miko emang sakit perut karena rakus. Gimana ceritanya? Seru banget kan dari Pocahontas ini? Buat kalian yang udah nonton movie-nya, kalian udah pasti tahu ya cerita Pocahontas itu. Lalu kita akan lanjut lagi dengan cerita Lang Linglung. Langsung saja kita simak ceritanya. Ayo. Buat kalian yang masih belum tahu Lang Linglung, dia adalah warga kota bebek terkenal dengan kejeniusannya. Dia juga seorang profesor guys. Kali ini berjudul Mesin Pembawa Manusia Purbakala. Lang Linglung sepertinya sudah menonton sesuatu guys di bioskop. Katanya, "Wah, filmnya bagus.
Bayangkan kalau hal itu sungguh terjadi. Kata dia, penemu dalam film itu membuat alat untuk memindahkan sebagian zaman prasejarah ke masa kini. By the way, yang lampu itu teman robotnya ya guys ya, seperti Fleet di Pocahontas, tapi dia itu burung. Lalu kata dia, apa yang bisa dilakukan penemu itu? Kita juga bisa lampu dengan meninggikan spiral waktu, membalikkan katoda, dan menambah kecepatan loncatan papan ini, kita pasti berhasil, kata Profesor Lang Linglung. Setelah semalaman bekerja keras, akhirnya ini generator sejarahku. Kini aku cuma butuh suatu benda dari suatu masa di dalam sejarah. Lalu dia pun berangkat dengan mobilnya. Aku bisa mendapatkannya di Museum Benda Purbakala Kota Bebek. Dia mau ke tempat museum ya guys ya. Dia pun masuk dan bertemu direkturnya. Bolehkah aku pinjam kapak tua ini untuk percobaan ilmiah penting, Bapak Direktur? Kata Pak Direktur, percobaan? Kau membuatku penasaran. Lalu mereka pun berangkat. Aku menemukan generator sejarah, alat untuk memindahkan zaman prasejarah ke zaman kita sekarang. Oh ya, atraksi menarik untuk museum, kata Pak Direktur. Sepertinya mereka menjauh dari Kota Bebek guys, kata Lang Linglung. Semua siap untuk uji coba kita. Tinggal menyambung kabel ini untuk mengaktifkan akinya. Kau yakin akan berhasil? Kata Pak Direktur. Lalu dia pun mulai menguji alatnya. Kita putar kampak ini dengan kecepatan 600.000 meter per detik. Maka suasana tempat ini jadi suasana ribuan tahun lalu. Lalu alatnya pun sudah mulai aktif guys. Berhasil, aku melihat bayangannya. Hore, aku bisa berkenalan dengan pemilik hutan Kota Bebek ini. Lalu tiba-tiba muncul manusia purba guys. Ups. Wah, langsung Pak Direktur dipukul guys. Tidak hanya satu manusia purba tapi ada dua guys. Aku tidak tahu kalau mereka tuh. Wah, dipukul mereka. Bongga. Tuk. Waduh, bahaya banget guys. Lang Linglung pun raga menyesal guys. Celaka, aku membawa kawanan manusia purba itu kemari untuk berperang. Waduh, banyak banget manusia purbanya guys. Kita harus menghentikan percobaan ini, kata Lang Linglung. Gawat, mereka masuk kota. Lalu Profesor dan Pak Direktur langsung mengejar mereka. Kalau saja kita bisa menghalanginya. Semoga mereka tidak merusak museumku. Mereka mulai menakuti warga guys. Bongga. Wah, ada apa ini? Aktivitas lingkungan? Baik, aku kabur saja. Wah, dia ketakutan guys. Mobilnya langsung dihancurin. Mereka pikir mobil itu hewan guys. Jadi seperti hewan buruan mereka. Aduh, bener-bener deh. Di situ ada Pak Polisi guys. Katanya, aha, simpatisan kesebelasan desa Angsa ya. Dasar perusak, jangan kira bisa lolos dariku. Dia pikir mereka itu simpatisan sepak bola guys. Waduh, semestinya kita punya pagar untuk membatasi percobaan kita, kata Profesor. Kelihatannya menarik juga tingkah laku leluhur kita ini, kata Pak Direktur. Waduh, Pak Polisinya benjol guys. Sepertinya Pak Polisi tidak suka dengan cara bergaul manusia purba, kata Pak Direktur. Waduh, sudah mulai kacau nih. Tentara sudah mulai turun tangan dengan helikopter dan tank. Wah, bahkan pasukan anti huru-hara pun turun. Kacau nih. Ini di luar dugaan. Kita harus lakukan sesuatu. Tapi tiba-tiba Lang Linglung dan Pak Direktur langsung datang ke mereka dan mereka menganggap kendaraan mereka itu adalah seekor naga guys. Lang Linglung langsung kaget. Sepertinya mereka memperhatikan kita. Sepertinya dia ketakutan banget ya guys, kata Pak Direktur. Tidak, mereka takut pada desain mobilmu. Manusia purba itu langsung lari terbirit-birit menabrak para tentara. Ada akal, kita halau mereka seperti kawanan binatang. Dalam waktu singkat kita bisa mengusirnya dari kota, kata Lang Linglung. Ide bagus, dengan demikian kerugianku bisa dikurangi. Seketika itu Lang Linglung langsung mengejar mereka. Baik teman, tiaraplah. Bagus Lung. Mereka pergi ke arah yang tepat. Akan tetapi kendaraan Lang Linglung sepertinya ada masalah guys. Bruk. Aduh, kenapa sih? Apa bensinnya habis? Kata Pak Direktur. Lalu dia bilang, jangan khawatir, mobil desing ini punya bensin cadangan. Kata Pak Direktur, sial, mereka masuk ke gedung bioskop. Mereka pasti mengira itu gua zaman prasejarah. Dalam sekejap Lang Linglung langsung berlari menuju arah bioskop. Kata petugas tiket, hei bayar dulu. Maaf bu, tapi gerombolan Arnold Klenger itu bisa merusak gedungmu. Maksudnya Arnold Schwarzenegger ya guys, yang kayak gini. Hahaha, Lang Linglung mempelesetkannya. Ketika di dalam bioskop, wah, mereka sedang menonton film prasejarah tadi yang di awal cerita. Lalu Pak Direktur pun berkata, lihat, mereka tenang melihat lingkungannya sendiri. Kalau bioskop ini kita beli, semua orang bisa melihat manusia purba itu kemari. Tapi bagaimana ya, kata Lang Linglung. Kampak ini akan kuletakkan kembali dan kuputar berlawanan arah. Hei, kamu mau apa? Kok tidak akan? Dan Pak Direktur pun agak kesel guys. Kamu sudah gila ya? Dunia kepurbakalaan akan kehilangan hal penting dan museumku bisa rugi, kata Lang Linglung.
terlalu berbahaya. Wah, manusia purba itu sudah memperhatikan mereka, guys. Seketika mereka pun berjibaku berkelahi, guys. Lalu tidak sengaja kampaknya tertimpa ke alat yang linglung ini. Seketika alat itu pun berfungsi dan si lampu langsung mematikan alatnya. Setelah semua sudah pergi, kau benar, Lung. Bagaimanapun leluhur kita ternyata berbahaya, kata Pak Direktur. Begitulah. Mereka terlihat bonyok, guys, dipukuli manusia purba. Lalu mereka berdua pun melanjutkan nonton film manusia purba di bioskop. Percobaan seperti itu lebih baik kita tuangkan saja ke dalam film. Wah, benar juga ya, guys ya. Kalau dunia nyata terlalu berbahaya. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini dan cerita kali ini. Seru-seru banget ya pastinya, dan masih banyak cerita lain yang akan saya ceritakan lagi di konten selanjutnya ya. So, buat kalian yang belum subscribe dulu di sini. So, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye.